Bos, ini bau banget. Apa kita buang aja ya? Sepertinya ini udah rusak. Pasti Anda sudah sering mengalami apa yang saya tadi alami. Jadi ketika Anda ingin menggunakan pupuk cair Anda buka tutupnya, kemudian Anda cium baunya, bau comberan atau bau got. Nah, lantas apakah ini adalah suatu hal yang buruk? Apakah ini artinya Anda harus membuang kompos Anda? Karena saya lihat banyak juga di Google yang merekomendasikan kalau pupuk Anda nggak bau tape, atau pupuk organik cair Anda nggak ada bau-bau tapenya atau bau busuk, bau got, itu harus dibuang. Tapi apakah benar seperti itu? Di Bali Organik TV saya nggak pernah merekomendasikan yang namanya membuang apapun. Seburuk apapun itu, kalau bisa jangan dibuang, tapi didaur ulang. Itu bedanya. Tak ada kata pemborosan di sini. Yang saya ingin sampaikan adalah, sebelum Anda menjustifikasi, terlalu keren bahasanya, sebelum Anda menghakimi bahwa pupuk cair Anda itu rusak, Anda harus tahu apa sebabnya pupuk Anda menjadi berbau. Bau comberan, bau got, bau pesing, macam-macam lah. Nah, di sini saya akan mengajak Anda untuk belajar. Bukan hanya saya yang berbagi pengalaman, tapi Anda juga harus komunikatif. Sehingga tolong di kolom komentar sertakan pertanyaan Anda yang berhubungan dengan pupuk cair yang bau seperti ini. Nah, seperti apa penyebab pupuk organik cair bisa berbau yang tidak semestinya? Sebenarnya bukan, saya tidak suka menyebutnya bau yang salah, pupuk yang gagal, enggak. Cuman ada bau yang tidak semestinya. Idealnya seperti pupuk cair saya ini, sebenarnya nggak bau, itu tadi cuma acting. Jadi pupuk ini baunya seperti bau manis, seperti bau apa ya, manisan seperti itu. Nah, jadi bukan bau-bau got comberan, itu enggak. Akan tetapi bukan berarti yang bau comberan, bau got itu gagal. Saya aja kalau bangun pagi lupa gosok gigi, ketemu istri, ngomong sama istri, terus istri bilang, "Ah, bapak bau, tak buang aja ya pak." Nah, gimana rasanya? Enggak kan? Nah, seperti itulah analoginya. Jangan asal main buang-buang aja, bos. Jadi penyebab bau dari kompos cair organik, ada pupuk cair organik, itu adalah ada beberapa sebab. Ada sebab yang wajar, ada sebab yang kurang wajar. Sebab yang wajar adalah kompos Anda sedang berproses. Jadi dalam proses dekomposisasi ini, bakteri sedang bekerja keras melumat semua unsur-unsur yang ada, unsur asam amino, unsur organik, apapun yang ada di bahan organik Anda. Tentunya ini menghasilkan bau yang tidak sedap. Seperti halnya kalau kita BAB pagi-pagi, baunya sedap apa enggak? Enggak kan? Nah, itu karena bakteri memproses makanan kita dalam perut kita, sehingga yang keluar itu baunya tidak menyenangkan seperti itu. Yang kedua adalah, yang tidak wajar adalah, tapi bukan suatu yang kesalahan yang fatal, Anda ketika mencampurkan unsur-unsur organik ke dalam komposer atau ke dalam wadah, itu terkontaminasi oleh bakteri-bakteri luar, bakteri-bakteri yang bukan kita harapkan untuk menjadi biofaktor sebagai pengurai dari kompos kita. Jadi ada bakteri-bakteri yang mungkin malah menyebabkan bau itu, tapi bukan berarti bakteri ini akan mengakibatkan pupuk kita itu gagal. Enggak. Nah, yang ketiga, bakteri-bakteri yang bekerja itu kekurangan glukose atau bahan sebagai makanan energi mereka dalam bekerja, sehingga banyak bakteri-bakteri yang akhirnya itu dorman, atau bukan dorman ya, dorman itu masih hidup tapi tidur seperti itu, mati. Bahkan bakteri-bakteri itu overpopulasi, kekurangan sumber makanan. Nah, anggap aja ayam saya, nah banyak banget, tapi saya nggak pernah kasih makanan.
Jadi ayam itu akan saling memakan dan akan menimbulkan bau yang sangat amis seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian ada sebab-sebab lain lagi, misalkan karena unsur bahan bakunya memang berpotensi menimbulkan bau. Nah, sebab-sebab seperti ini yang perlu Anda ketahui. Tidak asal menjustifikasi, tidak hanya menghakimi bahwa ini gagal. Enggak, bos. Nah, terus bagaimana caranya agar pupuk saya itu bisa digunakan, baunya nggak begitu mengganggu tetangga Anda, tapi masih bisa berguna memberikan unsur makro dan mikro. Ini lagi yang belum diketahui banyak yang memberikan ulasan mengenai pupuk organik cair. Unsur makro dan mikro dua hal yang berbeda. Pupuk yang gagal memang unsur mikronya bisa mati, tapi unsur makronya itu pasti masih ada di dalam pupuk itu. Kalau saya bicara ini bisa bertele-tele nantinya, karena banyak komentar nggak boleh Pak bertele-tele. Nah, saya nggak bahas lagi mengenai itu. Jika Anda mau saya menerangkan mengenai unsur makro dan mikro di dalam pupuk organik cair, tolong di request, saya akan jawab. Oke, bagaimana Pak cara mengatasinya agar baunya ini nggak terlalu menyengat? Kalau sudah terlanjur bau seperti got comberan, Anda bisa gunakan dua opsi. Yang pertama, Anda langsung habiskan saja, Anda buat ulang. Yang kedua, kalau terlalu banyak dan Anda belum bisa menghabiskannya, Anda bisa tambahkan glukose. Masukkan gula Pak ya, nggak perlu gula mahal. Balai Organik TV nggak suka yang konsumtif, membeli. Manfaatkan yang ada. Anda bisa gunakan kulit pepaya, kulit nangka, apa lagi ya, pokoknya kulit buah-buah yang manis. Atau Anda bisa menekan bakteri yang kurang kita undang, atau bakteri, anggaplah bakteri yang jahat lah, kita bisa tekan dengan menggunakan serai. Masukkan serai dihancurkan dulu, kita masukkan serai ke dalamnya. Kemudian kita daun jeruk kita bisa masukkan ke dalamnya. Sirih kita bisa masukkan ke dalamnya. Ini kunyit, bahan-bahan pestisida organik ini bisa menekan bakteri yang jahat dan bisa memunculkan bakteri kembali yang baik, bisa hidup lagi. Akhirnya kompos cair Anda akan menjadi aromanya lebih bersahabat, walaupun tidak ada satupun kompos organik cair yang bisa bebas dari yang namanya bau. Begitu bro. Apa lagi ya? Nah, seperti itu aja, biar nggak terlalu panjang videonya. Bila ada pertanyaan, bila ada yang perlu disampaikan, Anda bisa komentar di bawah video saya. Oke, saya lanjut dulu. Saya mau memupuk dengan pupuk organik cair yang berwarna coklat keemasan seperti ini. Luar biasa bukan? Karena ini kandungannya lengkap, A, B, C, D sampai Z-nya lengkap. Seperti itu. Kalau Anda mau, tapi saya nggak jualan. Kalau saya jualan nanti dikira nyari untung. Bahkan banyak sekali yang komentarnya mengatakan, wah Balai Organik TV cari AdSense. Anda bisa cek socialblade.com penghasilan saya berapa dari YouTube. Tekor kalau hanya untuk mengejar penghasilan, karena saya ngabisin kuota cuap-cuap di depan kamera aja ini 10 kali lipat dari apa yang saya dapatkan di YouTube. Anda bisa cek di Social Blade, itu ada websitenya. Anda cek penghasilan saya, Anda akan kaget seperti itu. Saya di sini murni berbagi ilmu, tidak mau lagi vakum. Dan saya akan men-share apapun yang mereka negatif saya akan terima, yang positif terima kasih. Tapi saya akan terus share hal-hal berguna seperti ini. Dan Anda, tugas Anda adalah bukan mensubscribe tapi men-share. Kalau Anda mensubscribe terima kasih, tapi kalau Anda nggak berkenan untuk mensubscribe, Anda share agar berguna. Karena banyak sekali materi yang saya sampaikan bisa jadi peluang usaha untuk orang lain. Membantu orang lain merupakan amalan juga, dan dapat pahala juga. Siapa tahu kompos daun jadi nafkah buat orang lain. Rumahnya dekat perkebunan pohon jati, mereka bisa bikin dan mereka produksi, mereka jual, dan mereka dapat penghasilan dari sana. Anda yang menularkan cara bertani murah seperti ini akan mendapatkan pahala. Seperti itu.
Nah, seperti itulah, saya ngelantur lagi ngomongnya. Oke, sekian saja untuk pagi ini. Pagi ini saya ada rencana untuk mengambil ayam joper di masih satu kota, nggak jauh-jauh lagi, kecapean saya kemarin. Nah, mungkin saya akan ajak sahabat untuk melihat ayam joper ini, dan kita akan pelihara dengan cara yang sangat-sangat organik, sangat murah, dan sangat simpel. Oke, sekian saja, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa menanamlah hari ini untuk bisa panen esok hari. Sampai jumpa.